Oke, baik. Selamat siang adik-adik semua. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Semua dalam keadaan sehat ya? Sehat, Bu. Sehat, Ya, Ibu. Sehat, Ibu. baik. Ya, sehat semua ya. Walaupun kita berada di kondisi pandemi, adik-adik harus tetap semangat menjaga imunitas ya. Oke, baik. Jadi sampailah kita pada pertemuan kedua di mata kuliah biokimia. Jadi pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai enzim dan metabolismenya ya. Oke, saya akan share materi, namun sebelum saya share, saya akan mengirimkan link presensi dulu ya, sebagai bukti perkuliahan hari ini. Jadi silahkan adik-adik nanti dibuka ininya ya, kolom chatnya ya. Jadi saya akan mengirim link presensi di sana ya. Oke, semua sudah mengisi link presensi? Sudah, Ibu. Sudah Bu. ya? Oke, baik. Iya. Baik, terima kasih. Kita akan lanjut dengan materi hari ini ya. Saya akan share screen materi hari ini. Apakah slide saya sudah terlihat adik-adik? Sudah, Ibu. Sudah ya? Baik, terima kasih. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai enzim dan metabolismenya. Oke, berbicara tentang enzim, tentu adik-adik sudah pernah mendapatkan materi tentang enzim ini dulu ya, tetapi di sini kita bahas lebih mendalam lagi, di mana enzim ini memegang peranan yang sangat penting dalam tubuh adik-adik, ya. Oke, jadi pengertian enzim. Jadi organisme, baik itu tumbuhan, hewan maupun manusia, ya, dia terdiri dari jaringan, kumpulan jaringan, kemudian sel, ya. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Dia merupakan penyusun molekul, adik-adik ya. Di sini dia memiliki hubungan yang sangat erat kaitannya dengan reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh adik-adik sendiri. Ya. Nah, berbicara tentang enzim, jadi enzim ini dia mempercepat reaksi kimia. Sehingga di dalam tubuh itu dia memerlukan yang namanya katalisator. Enzim sendiri yang berfungsi sebagai katalisator di dalam tubuh. Dia mempercepat reaksi kimia ya. Nah, yang namanya katalisator dia mempercepat reaksi kimia di laboratorium dengan cara pemanasan. Jadi kalau kita berbicara tentang pemanasan, itu kaitannya nanti dengan suhu, kemudian dengan katalisator sendiri ya. Kemudian kalau pada organisme ya, organisme ini artinya kita ya, manusia ya. Suhu tubuh kita dia itu relatif konstan, adik-adik. Suhu tubuh adik-adik itu relatif konstan. Kecuali adik-adik dalam keadaan tidak enak badan atau sakit, tiba-tiba suhunya tinggi seperti itu ya. Jadi itu menandakan tubuh adik-adik sedang dalam keadaan sakit. Nah, kalau dalam keadaan normal suhu tubuh kita itu konstan, jadi dia memerlukan katalisator yang efisien untuk mempercepat reaksi di dalam tubuh. Itu. Nah, reaksi tersebut akan dibantu oleh enzim, ya. Enzim ini dikenal sebagai biokatalisator. Ada yang pernah mendengar istilah biokatalisator, adik-adik? Ada yang pernah mendengar istilah biokatalisator sebelumnya? Untuk saya sendiri belum, Ibu. Oke. Yang lainnya bagaimana? Belum, Bu. Belum ya, oke baik. Biokatalisator dari katanya ya, dari asal katanya bio dan katalisator. Bio yang artinya hidup, kemudian katalisator yang artinya mempercepat reaksi. Ya, jadi biokatalisator itu adalah katalisator alami atau suatu senyawa atau zat yang mempercepat reaksi yang secara alami ada di dalam tubuh makhluk hidup. Itulah enzim, adik-adik. Ya, itulah enzim. Bisa dibayangkan tubuh kita ibaratnya sebuah mesin, adik-adik ya, yang terdiri dari berbagai perintilan di sana, ada berbagai item-item yang sangat penting.
Dan di dalamnya itu terdapat enzim. Enzim ini yang mempercepat segala reaksi sehingga metabolisme di dalam tubuh kita dapat berlangsung dengan baik, gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, letak enzim di dalam sel. Jadi adik-adik bisa lihat letak enzim di dalam sel ya. Yang pertama ada enzim mitokondrial. Jadi di sini ada berbagai enzim ya, ada mitokondrial, ada ribosomal, ada inti atau nukleus, kemudian ada lisosim, ada mikrosomal, ada banyak adik-adik ya. Jadi kalau adik-adik sudah pernah dulu belajar tentang sel ya, bagian-bagian sel, jadi ini adalah organel sel. Adik-adik bisa lihat di sini, dalam tubuh kita itu terdiri dari jutaan sel. Jadi ini satu struktur sel ya, yang terdiri dari nukleus, kemudian ada ribosom, sentriol, mikrofilamen, ada retikulum endoplasma, ada sitoplasma, ada mikrotubulus, ada sel membran, ada inti, dan lain sebagainya. Ya. Nah, di sini ada banyak sekali enzim yang bekerja. Kalau enzim mitokondrial, dia berfungsi dalam reaksi pengadaan energi, reaksi oksidasi yang menghasilkan energi. Kemudian ada enzim ribosomal. Jadi dia berfungsi di sini dalam reaksi biosintesis protein. Kemudian ada enzim inti atau enzim nukleus ya. Jadi dia berkaitan dengan perangkat atau materi genetik yang ada di dalam tubuh adik-adik. Ada enzim lisosim. Jadi dia berfungsi di sini dalam proses digestif intraseluler, kemudian destruktif, hidrolitik, bahan yang tidak diperlukan oleh sel. Ya. Kemudian ada enzim mikrosomal. Jadi reaksi hidroksilasi pada sintesis hormon steroid itu dipengaruhi oleh enzim mikrosomal. Kemudian ada metabolisme dan inaktivasi obat itu juga dipengaruhi oleh enzim mikrosomal. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat fungsi enzim. Dia sebagai katalisator. Yang pertama, dia mempercepat reaksi, adik-adik. Yang kedua, dia dibutuhkan dalam jumlah yang sangat sedikit. Ya. Yang ketiga, dia ikut serta dalam reaksi kimia. Jadi enzim itu terlibat dalam reaksi kimia, dia mempercepat reaksi kimia, tetapi dia tidak ikut bereaksi. Seperti itu ya. Nah, pada akhir reaksi, enzim itu dapat diperoleh kembali sehingga bisa digunakan secara terus-menerus atau to be continue. Gitu ya. Selanjutnya, tidak mengubah konstanta keseimbangan, kemudian dia mempercepat terjadinya keseimbangan. Dan yang terakhir, efisiensi katalisator. Katalitik katalisator, dia dinyatakan sebagai jumlah mol bahan reaksi yang diubah per mol katalisator per satuan waktu. Itu dia fungsi enzim sebagai katalisator. Nah, ini yang menarik adik-adik. Jadi bagaimana sih cara kerja enzim atau cara kerja katalisator? Jadi kita berbicara secara umum dulu ya. Kita berbicara mengenai katalisator dulu ya. Jadi katalisator itu jenisnya ada katalisator anorganik atau inorganik. Itu sama ya, anorganik dan inorganik itu sama. Kemudian ada biokatalisator, yaitu enzim sendiri. Kalau katalisator anorganik atau inorganik, dia berasal dari bahan-bahan kimia ya, seperti unsur logam, itu ya. Dari logam biasanya dia kalau katalisator anorganik. Nah, kalau biokatalisator, itu enzim, itu secara alami sudah berada dalam tubuh adik-adik. Gitu ya. Nah, sekarang kita bandingkan. Di sini ada grafik adik-adik. Di sini ada grafik. Nah, adik-adik bisa perhatikan ada grafik dengan garis di sini, garis hitam ya. Kemudian ada garis biru, ada garis merah. Garis hitam ini adalah yang tanpa katalisator. Tidak menggunakan katalisator sama sekali. Kalau yang biru ini dengan katalisator anorganik. Jadi menggunakan unsur kimia atau senyawa-senyawa kimia. Kalau yang merah ini ya, yang merah ini adalah enzim yang ada di dalam tubuh adik-adik, ya. Nah, di sini ada banyak istilah ya, adik-adik bisa lihat ada EA, ada delta G,
Ya, jadi apa itu delta G? Delta G itu adalah energi perubahan bebas Gibbs ya. Kalau EA ya, EA ini adalah energi aktivasi. Apa itu energi aktivasi? Energi aktivasi adalah jumlah energi yang diperlukan untuk membawa semua molekul dalam satu mol bahan pada suatu suhu tertentu dari keadaan awal menuju keadaan transisi. Oke, simpelnya saya beritahu energi aktivasi atau EA itu adalah energi minimal yang dibutuhkan oleh suatu reaksi untuk melakukan reaksi. Itu ya. Nah, adik-adik bisa lihat di sini perbandingannya. Nah, kalau kita lihat di sini kurvanya ya, grafiknya ya. Nah, kalau yang tanpa katalisator, yang garis hitam ini ya, dia energi aktivasinya itu masih tinggi. Kalau yang dengan katalisator anorganik, nah sudah mulai rendah sedikit ya, berkurang sedikit energi aktivasinya. Kemudian kalau yang garis merah ini dengan enzim. Nah ini energi aktivasinya semakin rendah, adik-adik. Semakin rendah. Jadi kesimpulannya ya, jika suatu reaksi dia tanpa katalisator, maka energi aktivasinya tinggi dan reaksinya berlangsung dengan lambat. Kemudian, jika suatu reaksi dibantu dengan katalisator anorganik, energi aktivasinya sedikit rendah ya, dibandingkan dengan tanpa katalisator, dan reaksinya berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan yang tanpa katalisator. Nah, yang terakhir, jika menggunakan enzim, energi aktivasinya semakin rendah dan reaksi berjalan semakin cepat. Jadi semakin rendah energi aktivasi dalam suatu reaksi, maka reaksi berjalan semakin cepat. Nah, saya mau tanya sekarang, berarti dari grafik ini, yang manakah yang reaksinya berlangsung lebih cepat adik-adik? Yang tanpa katalisator, dengan katalisator anorganik, atau dengan enzim? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Reaksi, saya Bu izin menjawab. Oke, Randi. Silakan Reaksi Randi. yang paling cepat itu dapat digunakan dengan enzim, Bu. Karena enzim dapat menurunkan energi aktivasi yang lebih banyak dibandingkan dengan yang lainnya, Bu. Iya, betul sekali Randi ya. Betul sekali yang disampaikan oleh Randi. Jadi yang mempercepat reaksi di sini, yang paling cepat reaksinya itu adalah dengan menggunakan enzim, ya. Dengan menggunakan enzim, karena dengan enzim energi aktivasi itu semakin rendah. Gitu ya. Baik, terima kasih Randi, bagus sekali ya. Oke, kita bisa lanjut adik-adik ya, bisa dipahami nih ya. Kita lanjut. Nah, jadi ini perbedaan antara enzim dengan katalisator anorganik adik-adik ya. Jadi ada katalisator anorganik di sebelah kiri saya, kemudian enzim di sebelah kanan saya. Kita bisa bandingkan di sini. Katalisator anorganik itu biasanya tersusun dari atom hidrogen, kemudian hidroksil ya, OH ya. Kemudian ada di sini ada fosfor ya, dan lain sebagainya, ada banyak. Ini hanya beberapa saya buat permisalannya. Kalau enzim, dia penyusun utamanya adalah protein. Protein ya, protein di dalam tubuh. Kemudian katalisator anorganik, dia dapat menurunkan energi aktivasi. Tetapi kalau kita beri skala, skalanya 1. Kalau dia enzim, dia bisa menurunkan energi aktivasi 2 kali lipat dibandingkan katalisator anorganik. Ya, kalau kita beri skala, skalanya 2. Namun di sini enzim dia bisa bereaksi dengan cepat, namun dia bereaksi spesifik. Kemudian kelemahan dari enzim ini dia tidak tahan panas. Ya, oke, saya lanjut. Nah, sifat enzim, adik-adik. Jadi kita harus mengenal bagaimana sih sifat enzim. Kita tahu bahwa enzim itu dia bekerja dengan mempercepat reaksi. Nah, bagaimana sekarang sifat dari enzim ini? Jadi bisa lihat di sini ya. Yang pertama,
Jadi enzim ini memiliki kemampuan katalitik. Artinya apa? Artinya enzim mempercepat reaksi, tetapi dia tidak ikut bereaksi dengan substrat atau produknya. Gitu ya. Jadi dia hanya membantu mempercepat reaksi, tetapi tidak ikut bereaksi di dalamnya. Itu. Yang kedua, dia bersifat spesifik. Apa artinya bersifat spesifik? Jadi suatu enzim hanya dapat bereaksi dengan substrat tertentu atau pada jumlah senyawa sejenis. Saya kasih contoh adik-adik ya. Dalam tubuh kita ini kan ada banyak sekali enzim ya. Ada enzim, kalau saya ambil contoh, misalnya di dalam mulut kita ada enzim amilase. Jadi supaya enzim amilase itu bekerja, substratnya harus amilum atau pati, gitu ya. Jadi amilase ini tidak bisa kita berikan protein. Kalau amilase kita berikan protein, dia tidak akan terbentuk produknya. Jadi kalau amilasenya sudah dikasih substratnya itu adalah amilum atau pati, maka dia akan membentuk produknya berupa glukosa. Seperti itu ya. Itu contohnya. Jadi dia bersifat spesifik. Amilase substratnya amilum atau pati. Protease substratnya protein. Lipase substratnya lipid atau lemak. Jadi dia bersifat spesifik. Gitu ya. Yang ketiga, dia memiliki kemampuan untuk diatur atau enzim ini mudah diregulasi. Ya. Artinya di sini aktivitasnya dapat dikontrol sesuai dengan kebutuhan organisme itu sendiri. Makanya adik-adik, nanti saya akan ajak praktikum biokimia di laboratorium, itu kita akan mengamati aktivitas enzim lipase, karena kita bisa atur atau kita bisa regulasi enzimnya. Itu ya. Ya. Nah, ini bagian-bagian enzim adik-adik. Bagian-bagian enzim, ada holoenzim. Apa itu holoenzim? Enzim aktif lengkap dengan semua komponennya. Kemudian ada apoenzim atau apoprotein, yaitu bagian yang terdiri dari protein saja pada suatu enzim. Ada gugus prostetik, itu adalah koenzim atau kofaktor yang terikat, sangat kuat, bahkan terikat dengan ikatan kovalen dengan enzim. Ada koenzim, itu molekul organik yang dibutuhkan enzim untuk melakukan fungsinya. Ada kofaktor, kofaktor itu adalah ion-ion anorganik yang dibutuhkan enzim untuk melakukan fungsinya. Jadi itu bagian-bagian enzim ya, holoenzim, apoenzim atau apoprotein, gugus prostetik, ada koenzim, ada kofaktor ya. Nah, ini tata nama enzim adik-adik ya. Ini tata nama enzim. Jadi tata nama enzim ini disesuaikan dengan international unit ya. Jadi reaksi dan enzimnya dibagi dalam 6 kelas utama, di mana dia terdiri dari 4 sampai 13 subkelas ya. Nah, nama enzim terdiri dari 2 bagian, bisa dilihat di sini ya. Bagian 1 nama substrat plus akhiran ase, contohnya maltase, urease. Bagian 2 itu reaksi, jenis reaksinya ditambah dengan akhiran ase, misalnya transferase, hidrogenase. Untuk contoh bisa dilihat di sini alkohol dehidrogenase itu kalau kita buat tata nama enzimnya 1111 alkohol NAD oksidoreduktase ya. Nah, untuk reaksinya bisa dilihat di sini alkohol ditambah NAD dia membentuk aldehid dan keton, di mana alkohol sebagai substratnya, kemudian NAD sebagai kosubstratnya, jenis reaksinya adalah oksidasi reduksi ya. Nah, ini klasifikasi enzim adik-adik. Di sini ada kelasnya, yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ada tipe reaksinya. Ada oksidoreduktase, ya, dia memisahkan, memindahkan elektron atau hidrogen, ya. Ada jenisnya transferase, dia memindahkan gugus senyawa kimia dalam reaksi kimia, ya. Ada hidrolase, berasal dari kata hidro yang artinya air, dia fungsinya memutuskan ikatan kimia dengan penambahan molekul air. Kemudian ada liase. Liase ini dia membentuk ikatan rangkap dengan melepaskan satu gugus kimia. Kemudian ada isomerase, mengkatalisir perubahan isomer. Kemudian ada ligase atau sintatase, dia menggabungkan 2 molekul yang disertai dengan hidrolisis
ATP, ya. Nah, di sini ada istilah ATP. Ada yang tahu nggak kepanjangan ATP itu apa? Ada yang masih ingat nggak apa itu ATP kepanjangannya? Adenosin trifosfat, Bu. Sebut namanya dulu, Dek. Adi, Bu. Oh ya, Adi Dananjaya. Apa itu ATP kepanjangannya, Adi? Adenosin trifosfat. Iya, adenosin trifosfat. Terima kasih, Adi. Betul sekali ya, adenosin trifosfat. Dia merupakan salah satu senyawa molekul berenergi tinggi yang dihasilkan oleh tubuh ya dalam proses respirasi sel di dalam tubuh ya. Jadi untuk ke depan kita akan lebih banyak membahas tentang metabolisme. Jadi bagaimana proses respirasi sel di dalam tubuh, kemudian berapa jumlah energi yang dihasilkan, itu akan kita bahas ke depannya ya. Nah, sekarang fungsi kerja enzim, adik-adik. Bagaimana enzim itu bekerja di dalam tubuh? Ya, bagaimana enzim itu bekerja di dalam tubuh? Di sini ada dua reaksi yang dilibatkan dalam kerja enzim. Yang pertama itu ada katabolisme reaction. Catabolic reaction atau reaksi katabolisme. Nah, reaksi katabolisme kalau adik-adik lihat di sini ya, ada substrat, kemudian membentuk aktif kompleks ya dengan enzim, baru terbentuk produk. Jadi reaksi katabolisme ini adalah reaksi penguraian yang dibantu oleh enzim. Awalnya substratnya satu, membentuk produknya dua, adik-adik. Nah, kemudian ada anabolic reaction atau reaksi anabolisme. Reaksi anabolisme, kalau adik-adik lihat di sini ya, substratnya ada dua molekul. Kemudian dengan enzim dia akan membentuk aktif kompleks dan membentuk produknya. Satu produk di sini ya. Jadi reaksi anabolisme ini adalah reaksi pembentukan adik-adik. Ya, reaksi pembentukan. Ingat, reaksi katabolisme itu reaksi penguraian, reaksi anabolisme itu adalah reaksi pembentukan ya. Nah, ini bagaimana enzim bekerja, adik-adik bisa lihat perbandingannya yang kiri dengan kanan. Reaksi yang tanpa enzim itu bekerja dengan lambat, membutuhkan suhu yang tinggi, dan membutuhkan tekanan yang tinggi. Itu biasanya kalau reaksi yang tanpa enzim, harus dibantu dengan suhu dan tekanan yang tinggi. Kalau reaksi dengan enzimatis, enzimnya memberikan suatu lingkungan yang spesifik ya dalam sisi aktifnya, sehingga reaksi di sini secara energetik dia dapat lebih mudah terjadi dan berlangsung dengan cepat. Nah, adik-adik, di sini saya ada video ya, ada video pembelajaran terkait dengan bagaimana enzim itu bekerja di dalam tubuh. Saya akan share videonya terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Iya, mohon ditunggu sebentar. Mohon konfirmasi adik-adik ya, suaranya apakah terdengar dengan jelas? Baik, Ibu. Oke, mungkin saya langsung jelaskan aja di sini ya. Oke, mohon ditunggu sebentar. An enzyme is a protein that catalyzes a chemical reaction. Apakah suaranya terdengar dengan jelas adik-adik? Jelas, Ibu. Untuk suaranya terdengar jelas, Bu. Oke, baik. Jelas. Baik, kita lanjut ya. Silahkan disaksikan.
Jadi, video ini menggambarkan bagaimana enzim bekerja di dalam tubuh. Reactions are performed by enzymes. An enzyme is a protein that catalyzes a chemical reaction. It initiates the reaction, speeds up the reaction's progress, and makes sure the outcome is always the same. Oke, ini substrat, ini produk ya. These enzymes often work together to form longer pathways, such as the citric acid cycle, which is a series of chemical reactions used by cells to generate energy from carbohydrates. The essential tasks of life, such as metabolism, protein synthesis, and cell renewal and growth, are all regulated by enzymes. The life-sustaining power of enzymes lies in the fact that they catalyze reactions in mild conditions of pH, temperature, and atmospheric pressure. The rates of catalyzed reactions are millions to trillions times faster than those of the same reactions uncatalyzed. Jadi ini perbandingan kalau reaksi yang menggunakan katalis dan yang tidak menggunakan katalis ya. Jadi adik-adik bisa bandingkan kecepatannya di sini. Jelas yang dengan katalis itu jauh lebih cepat reaksinya. Dan jika dibandingkan dengan enzim, enzim jauh lebih cepat. To speed up a reaction in the absence of enzyme, additional energy would need to be provided as heat, which jostles the substrates and occasionally provides enough energy to trigger a reaction. In the course of most reactions, an unstable and highly energetic transition state is formed as the substrates are transformed into products. An enzyme acts as a template for the reaction, binding to its substrate and holding it in the proper position to form the product. An enzyme also... Oke, jadi enzim. Jadi ini kita ilustrasikan sebagai enzim. Enzim ini memiliki sisi aktif, adik-adik ya. Sisi aktif ini adalah tempat substrat akan menempel. Kalau substrat sudah menempel pada sisi aktif enzim, kalau substratnya sudah tepat, maka dia akan berhasil membentuk produk. Kita lanjut. Also surrounds its substrate with reactive groups that stabilize the transition state, making it easier for the reaction to occur. To understand how enzymes work, let's take a closer look at a reaction in the citric acid cycle that is catalyzed by the enzyme aconitase. Aconitase binds to its substrate citrate and removes a hydroxyl group and a hydrogen atom to form the intermediate cis-aconitate. It then adds the hydrogen and hydroxyl back in slightly different positions to form the product isocitrate. Oke, ini penjelasan enzim kaitannya dalam siklus asam sitrat, adik-adik ya. In the active site, some amino acids are perfectly positioned to recognize the substrate and hold it in the optimal position for the reaction to begin. Some amino acids are involved in recognizing and holding the substrate. Other amino acids are directly involved in catalysis. Histidine 101 acts as an acid by donating its proton. Thanks to the chemical environment of serine 642, it can act as a base by accepting the proton from the substrate. The active site of aconitase also contains an iron-sulfur cluster that stabilizes the substrate electrostatically and helps to position it relative to the catalytic residues. The first step in the reaction is dehydration. In this step, histidine acts as an acid and protonates the hydroxyl on the substrate, allowing it to leave as a water side of the substrate, forming the intermediate cis-aconitate. Cis-aconitate then flips upside down, and the complementary hydration hydroxyl group back onto the substrate. Serine then returns its hydrogen atom, and the final product isocitrate is released. Notice that the enzyme itself was not changed by the reaction. It extracted a hydroxyl group and a hydrogen atom, and then put them back, thus starting and ending in the same state. This is the hallmark of a catalyst. When it finishes a reaction, it is ready for the next, so it can perform thousands of reactions in a row. Notice also that the shape of an active site is often flexible. Many enzymes surround their substrates, enclosing them to form the perfect environment for a reaction. Oke, enzim yang terlibat itu sitrat sintase Enzymes ya. are fundamental to life on Earth, working every second of every day to maintain life processes in every cell, in every living creature on the planet. Oke, baik.
Bagaimana? Ada bayangan bagaimana enzim bekerja di dalam tubuh adik-adik? Lumayan, Bu. Lumayan, baik. Ada Bu bayangan. Iya, baik. Karena posisinya letaknya dalam tubuh ya, kita tidak bisa melihatnya langsung adik-adik ya, tetapi kita bisa merasakan bagaimana kita dari mengkonsumsi makanan, kemudian makanan itu masuk di metabolisme, dan enzim dengan sigap langsung bekerja, sehingga kita bisa menghasilkan energi dan beraktivitas ya. Oke, mungkin saya lanjut sedikit adik-adik ya. Lanjut materi hari ini sedikit. Nanti saya akan kirimkan link videonya dan adik-adik bisa akses, bisa tonton lagi biar puas ya, karena kalau tadi kita mungkin sebentar di sini, setelah adik mungkin putar ulang lagi, adik-adik menjadi semakin paham ya. Oke Bu, baik Bu. Ya, baik. Oke, baik, saya akan masuk. Ya, saya akan masuk ke mekanisme katalitik enzim, adik-adik. Jadi mekanisme katalitik enzim di sini ada dua teori yang menyatakan ya. Yang pertama hipotesis Emil Fischer ya. Jadi yang menyatakan di sini substrat dan enzim itu harus cocok supaya enzim dapat mengubah substrat menjadi produk. Ini yang dikenal dengan teori lock and key ya. Jadi teori antara gembok dan kuncinya. Jadi ilustrasi di sini itu ada kunci, ada gembok ya, di mana kunci merupakan substratnya dan gembok di sini adalah enzimnya. Jadi pernah ya adik-adik kalau bayangkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari ya. Kalau adik-adik sedang membuka pintu kamar ya. Pintu kamar kalian sedang terkunci. Kemudian kalian buka. Kalau kalian menggunakan kunci yang berbeda dari gemboknya, bisa enggak terbuka? Tidak bisa ya. Kecuali dibuka paksa gitu ya, dol nanti kuncinya enggak bisa ya. Sama seperti enzim. Jadi bisa kita ibaratkan enzim itu seperti kunci ya, yang ada di rumah kita, harus ketemu kunci yang tepat dengan gemboknya, baru dia bisa terbuka. Gitu ya. Jadi kalau dia sudah enzim ini ketemu substrat yang tepat, maka dia akan menghasilkan reaksi dan produk seperti itu. Nah, ada teori kedua di sini adik-adik, teori Kohlen ya, yang menyatakan bahwa substrat itu masuk celah enzim, maka bagian itu mengatur sendiri sehingga substrat cocok. Itu ya, terjadi perubahan geometrik pada protein enzim di sini. Ini yang dikenal dengan teori induced fit. Nah, teori induced fit ini bisa diilustrasikan pada gambar yang sudah ada pada layar adik-adik yang sebelah kanan ya. Ini induced fit, yang merah, molekul yang merah ini adalah substrat. Kemudian adik-adik bisa lihat di sini, ini substrat dengan enzim kompleks. Jadi ini adalah sisi aktif enzim yang warna biru muda ya. Biru muda, yang merah pink ini adalah substratnya. Ini adalah kompleks enzim dengan substrat. Ya. Nah, ini masih teori lock and key hipotesis ya. Nah, ini adik-adik, ini substrat, ini enzim ya. Jadi, kalau bertemu itu akan membentuk kompleks enzim dan substrat. Gitu ya. Nah, nanti setelah enzim ini bekerja membentuk produknya, maka enzim ini akan lepas dan bisa digunakan kembali oleh tubuh. Produknya juga terbentuk. Produknya juga terbentuk ya. Nah, ini yang induced fit. Ini enzimnya, ini substratnya, dia akan masuk pada sisi aktif enzim, kemudian dia akan membentuk kompleks enzim substrat ya, dan membentuk produk. Enzimnya lepas dan bisa digunakan kembali. Seperti itu ya. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Ada pH, ada temperatur, ada konsentrasi substrat, ada konsentrasi enzim, ada aktivator, ada inhibitor. pH itu derajat keasaman. Karena enzim dia bekerja secara spesifik, dia bisa diregulasi, maka pH-nya harus spesifik juga. Ada enzim yang bisa bekerja pada pH 2. Contohnya enzim pepsid.
Ada enzim yang dapat bekerja pada pH 7. Contohnya amilase. Nggak bisa adik-adik nanti kalau amilase itu mau dipakai di lab misalnya, ya, dipakai untuk penelitian atau praktikum, adik-adik setting nanti pH-nya 2. Ya nggak mau dia amilasenya bekerja. Amilase harus dikasih pH 7, enzim pepsin harus dikasih pH 2. Gitu ya. Nah, yang kedua temperatur atau suhu. Jadi setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius, maka kecepatan reaksi dari enzim itu akan naik 2 kali lipatnya. Dan reaksi terhambat dan berhenti pada suhu 60 derajat Celcius. Nah, ini pertanyaan yang menarik. Ada yang bisa menjawabkah di sini? Kenapa ya? Kalau enzim, kalau kita naikkan suhunya, hanya bisa pada suhu sampai 40 derajat Celcius. Di atas itu dia akan berhenti bereaksi atau akan terhambat reaksinya. Ada yang bisa menjawab kira-kira kenapa itu terjadi? Kenapa kira-kira ya? Enzim itu dipengaruhi oleh temperatur. Semakin dinaikkan suhunya, dia akan meningkat 2 kali lipat sampai suhu 40. Tapi di atasnya dia justru berhenti di aktivitasnya. Ada yang bisa menjawab kira-kira kenapa? Oke, salah nggak apa-apa, dicoba dulu. Oke, Yuvita mau mencoba menjawab? Oke, Randi lagi. Baik. Oke, Randi lagi. Izin menjawab, Bu. Ya, Nah, silakan kenapa deh. setiap kalau suhunya, kenapa enzim itu hanya bisa bekerja di suhu 60 derajat Celcius, Bu? Nggak bisa naik, nggak bisa kurang. Nah, ini tuh dikarenakan masing-masing dari enzim itu punya suhu optimum yang berbeda-beda, Bu. Nah, pada umumnya tuh enzim tuh sebenarnya hanya bisa bekerja optimal pada 40 derajat Celcius saja, Bu. Nah, kenapa begitu? Karena jika suhu lingkungan enzim sedikit menurun nih, Bu, maka aktivitas enzim akan cenderung melambat jika di bawah 40 derajat Celcius begitu, Bu. Nah, itu ketika menurun. Nah, jika suhunya menaik terlalu tinggi, maka enzim akan berisiko mengalami denaturasi. Nah, apa sih itu denaturasi? Nah, denaturasi itu artinya perubahan pada struktur enzim sehingga mengakibatkan enzimnya tersebut rusak karena akibat perubahan suhu yang terlalu tinggi dan tidak dapat menjalankan fungsinya secara normal begitu, Bu. Kira-kira. Oke, betul sekali Randi, pas ya. Oke, kita kembali ke enzim ini. Adik-adik masih ingat tadi di awal saya sampaikan enzim ini adalah penyusunnya protein. Penyusun dari enzim ini adalah protein ya. Nah, protein kalau dia dipanaskan pada suhu tinggi, maka dia akan terdenaturasi. Kondisi terdenaturasi ini terjadi kalau protein dipanaskan pada suhu tinggi, maka dia akan rusak. Itu yang menyebabkan aktivitasnya terhambat dan berhenti. Jadi enzim ini kenapa dia punya suhu optimal? Karena dia penyusunnya protein, kemudian dia mudah terdenaturasi. Ya, bagus sekali Randi ya. Oke, bagus sekali. Jadi baik, terima kasih, Bu. Ya, saya yakin adik-adik di sini juga sering ya membaca ya mungkin dari referensi yang lain ya, karena kita sekarang berada di era digital, itu adik-adik bisa mengakses banyak informasi tanpa batas ya. Jadi bagus sekali, banyak hal yang bisa kita explore ya adik-adik ya, dari informasi-informasi artikel ilmiah. Jadi itu bagus untuk pembelajaran ke depannya ya. Oke, bagus sekali. Ya, yang ketiga ada konsentrasi substrat. Nah, konsentrasi substrat dan konsentrasi enzim itu juga mempengaruhi dari aktivitas enzim. Jadi semakin besar konsentrasi substrat, maka konsentrasi enzim juga dibuat besar, ya, supaya nanti enzim itu dapat membantu substrat untuk membentuk produknya. Ada aktivator. Aktivator itu dia yang mendukung ya, mendukung kerja enzim. Kemudian ada inhibitor. Inhibitor ini adalah yang menghambat kerja enzim.
Nah, berbicara tentang inhibitor adik-adik ya. Di sini inhibitor sebentar ya. Oke, baik adik-adik. Berbicara tentang inhibitor ya. Jadi inhibitor itu ada 3 di sini ya. Inhibitor itu apa? Inhibitor itu adalah suatu senyawa yang dapat menghambat kerja enzim ya. Jadi dia bisa sifatnya reversible, bisa irreversible. Kalau irreversible, dia pembentukan atau pemecahan ikatan kovalen dalam enzim. Kalau reversible, dia suatu senyawa, dia dapat terikat dan kemudian dapat lepas kembali. Nah, berdasarkan jenisnya, inhibitor ada 3, ada kompetitif, ada non-kompetitif, ada unkompetitif. Ya. Oke, ini contoh inhibitor kompetitif atau penghambatan kompetitif ya. Jadi dia biasanya bersaing dengan substrat untuk terikat pada sisi aktif ya. Kemudian biasanya inhibitor berupa senyawa yang menyerupai substratnya dan mengikat enzim membentuk kompleks enzim. Kemudian di sini kalau kita lihat ini inhibitor non kompetitif. Inhibitor biasanya terikat pada sisi lain dari enzim, bukan pada sisi aktifnya. Adik-adik bisa lihat di sini ya. Ada inhibitor unkompetitif. Jadi di sini dia terikat inhibitornya pada sisi selain sisi aktif. Dia berbeda dengan non-kompetitif, yaitu inhibitor ini hanya terikat pada enzim substrat kompleks. Jadi saat enzim dan substrat itu membentuk kompleks, baru dia nanti inhibitornya ini datang dan ikut menempel pada kompleks enzim substrat. Seperti itu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan adik-adik? Sampai sejauh ini apakah ada pertanyaan? Atau sudah cukup jelas? Sudah jelas, Ibu. Dari saya sudah ada, Ibu. Sudah cukup jelas. Dari yang lain? Sudah sangat jelas. Sudah cukup jelas ya. Oke, baik. Terima kasih adik-adik. Di sini sebelum saya akhiri perkuliahan ya, sebelum saya akhiri perkuliahan nanti saya akan berikan tugas. Jadi tugasnya itu saya akan memberikan kuis, kuis ya, karena ini baru pertemuan kedua. Saya akan berikan kuis. Kuisnya itu nanti adik-adik bisa bergabung di Google Classroom ya. Saya sudah share terkait dengan kode Classroom-nya ya. Apakah adik-adik sudah join ke Google Classroom untuk mata kuliah biokimia 2? Sudah, Ibu. Sudah ya? Sudah Oke. join. Ya, sudah join. Nah, di sini untuk Google Classroom ini, di sini saya akan nanti gunakan sebagai media untuk diskusi ya. Jadi diskusi bisa kita lakukan baik itu pada saat perkuliahan biokimia sedang berlangsung maupun perkuliahan biokimia telah berakhir, namun misalnya di rumah adik-adik sedang belajar seperti itu, tiba-tiba terbesit di benak adik-adik pertanyaan atau mungkin ada case-case terbaru terkait biokimia itu yang ingin adik-adik diskusikan dengan saya ya, dengan teman-teman juga. Kita buka forum diskusi di Google Classroom biokimia 2 ini ya. Nanti silakan ini digunakan sebagai media untuk diskusi. Terkait dengan video pembelajaran hari ini sudah saya share, jadi adik-adik bisa akses di sini ya. Nanti saya juga akan kirim beberapa video pembelajaran terkait biokimia, itu ada banyak sekali adik-adik. Semoga itu bisa membantu adik-adik untuk lebih paham dan mengerti ya. Karena dengan video itu jauh lebih menarik dan di sana adik-adik bisa melihat ilustrasi reaksi-reaksi kimia yang ada dalam tubuh ya, reaksi biokimia yang ada dalam tubuh. Nah, di sini ada kuis biokimia. Oke, adik-adik semua sudah masuk. Nah, di sini saya sudah kirim soal kuisnya. Jadi di sini sudah ada keterangan berapa lama waktu pengerjaan kuis, di sini 10 menit.
Jadi bisa adik-adik buka sekarang. Saya akan berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan. Nanti langsung dikerjakan dari lembar soal yang saya kirimkan, langsung dikerjakan di sana, kemudian dikirim ya, batas waktunya 10 menit. Namun jika ada kendala di sini, terkendala jaringan, silahkan langsung info ke saya. Ya. Nah, di sini tentu ada sanksi ya. Ada sanksi di sini kalau misalnya ada keterlambatan dalam pengiriman jawaban kuis, maka akan dilakukan pengurangan poin atau skor ya. Oke, sekarang bisa adik-adik akses dulu untuk kuisnya. Silahkan, adik-adik sudah join, silahkan kerjakan selama 10 menit ya. Oke, sudah bisa mulai dikerjakan adik-adik ya. Oke, baik. Sudah 10 menit berjalan. Semua sudah selesai mengerjakan? Sudah, Ibu. Bu. Sudah, Bu. Iya, pas ya, nggak ada halangan ya. Ya. Oke, baik. Oke, adik-adik, kuis sudah dilakukan. Untuk hasil akan saya infokan di pertemuan berikutnya ya, dan kita juga akan bahas jawaban yang benar seperti apa ya. Oke, sekian dulu adik-adik materi saya hari ini, karena tadi tidak ada pertanyaan ya. Jadi kuis itu akan menjadi evaluasi dari pertemuan hari ini. Jadi seberapa dalam adik-adik sudah menangkap materi yang saya berikan ya. Jadi kalau ada pertanyaan jangan segan-segan untuk bertanya. Ibarat kata pepatah kan, malu bertanya sesat di jalan ya. Materi kita masih panjang ke depan, jadi ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Saya sangat welcome sekali ya. Saya ada satu motivasi buat adik-adik ya. Jadi apabila Anda sudah memutuskan untuk menekuni suatu bidang, tentu adik-adik di sini kan sekarang kuliah, adik-adik adalah kaum intelektual semua ya. Apalagi adik-adik mendalami bidang di sini ilmu teknologi laboratorium medik. Jadi jadilah orang yang konsisten. Jadi konsisten dalam segala hal, konsisten dalam mengerjakan tugas, konsisten dalam belajar, maka itu adalah kunci keberhasilan yang sebenarnya. Ya, saya kutip dari Bapak B.J. Habibie, itu adalah motivasi untuk adik-adik, semoga adik-adik termotivasi. Jadi segala sesuatu yang menjadi tugas adik-adik sebagai mahasiswa itu dikerjakan dengan baik, belajar memanage waktu, membagi waktu ya. Kapan harus belajar, kapan harus mengerjakan tugas, kapan harus menyisakan waktunya untuk kegiatan-kegiatan lain yang lebih positif ya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Jadi sekian materi saya hari ini ya adik-adik ya. Terima kasih atas perhatian adik-adik dari awal perkuliahan sampai akhir. Jadi saya lihat di sini dari awal yang hadir sampai akhir perkuliahan itu masih sama ya. Jadi adik-adik di sini masih antusias dan semangat mengikuti perkuliahan saya ya. Oke, baik sekian materi hari ini di pertemuan Biokimia 2. Kuliah saya akhiri. Sampai jumpa ya. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Selamat siang ya.